Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Monika Dinovaldi dengan NIM 20081066016 dari Biologi A semester 5. Di sini saya akan sedikit membahas mengenai reproduksi pada hewan vertebrata dan avertebrata. Reproduksi pada ayam. Pada saat terjadinya reproduksi, ayam jantan akan menaiki tubuh ayam betina. Hal ini terjadi untuk menghubungkan saluran-saluran reproduksi yang ada pada ayam jantan dihubungkan ke saluran kloaka ayam betina. Dapat dilihat pada gambar pada saat terjadinya reproduksi di mana sperma pada ayam jantan akan keluar menuju kloaka pada ayam betina. Terus akan menuju ke istimus, selanjutnya menuju ke magnum dan sampailah ke tahap fertilisasi. Tahap fertilisasi yaitu sperma masuk ke situ dan bertemulah sel sperma dan sel ovum yang telah matang. Ini adalah proses berkembangnya embrio ayam yang menjadi anak ayam selama 21 hari. Pertama-tama jaringan mulai berkembang, embrio mulai membelah, kemudian hari kedua detak jantung mulai terasa, hari ketiga pembuluh darah mulai berkembang, hari keempat, sayap dan kaki mulai berkembang. Hari kelima, otak dan mata akan berkembang. Hari keenam, sayap dan kaki mulai terlihat, jari mulai terbentuk. Hari ketujuh, paru mulai terbentuk. Hari kedelapan, muncul pori-pori pada kulit ayam. Hari ke-10, cakar mulai berkembang. Hari ke-11, ekor mulai muncul. Hari ke-13, kelopak mata terbentuk. Hari ke-14, kepala mengarah ke ujung telur yang besar. Hari ke-15, usus tertarik ke perut. Hari ke-16, mulai muncul dan menutupi tubuh. Hari ke-17, kepala melipat di antara kaki. Pada hari ke-18, embrio berkembang, mengisi ruang yang tersedia di dalam cangkang. Hari ke-19, kuning telur masuk ke perut. Dan hari ke-21, mulailah telur menetas. Reproduksi pada ular. Ular akan cukup matang secara seksual atau siap kawin pada usia 2-3 tahun. Umumnya, musim kawin ular terjadi di musim semi dan musim panas. Ular tidak bisa kawin di musim dingin karena binatang berdarah dingin sehingga tidak bisa menjaga telurnya untuk tetap hangat sampai menetas. Dalam musim dingin, ular akan lebih memilih untuk berhibernasi dan setelah mencapai musim semi, mereka akan siap kawin. Ular jantan akan bersaing dan berkelahi dengan ular jantan lainnya untuk menarik perhatian ular betina. Beberapa ular jantan akan kawin sebanyak 1 kali dalam setahun. Ada juga yang kawin setiap 2-3 tahun sekali. Ketika ular betina siap kawin, mereka melepaskan jejak feromon untuk menarik ular jantan. Ular jantan yang menemukan jejak tersebut akan mengikutinya sampai menemukannya. Ular akan bermesraan ketika ular jantan meletakkan dagunya di belakang kepala ular betina dan merangkak kepadanya. Jika dia bersedia untuk kawin, dia akan mengangkat ekornya. Ular jantan dan betina akan mengelilit diri mereka sehingga kloaka mereka berbaris. Ular memiliki 2 hemipenis yang setiap hemipenisnya menghubung ke testis yang berbeda. Cara ular kawin yaitu ular jantan memperpanjang hemipenisnya dan membuahi telur di dalam betina. Setelah kawin, telur perlu berkembang pada ular betina. Di saluran telurnya, cangkang akan berkembang di sekitar telur yang dibuahi. Telur ular betina membuat sekresi untuk melapisi telur dan membentuk cangkang. Ular betina biasanya bertelur di sarang yang dangkal. Sebagian besar dari ular akan meninggalkan telur yang sudah menetas dan membiarkannya hidup sendiri. Kemudian, bagi ular yang bereproduksi secara aseksual, ular betina akan menggunakan bahan genetiknya sendiri untuk membuahi telur tersebut. Reproduksi pada orangutan. Orangutan jantan memiliki ukuran tubuh lebih besar daripada orangutan betina. Perilaku unik yang dilakukan oleh orangutan jantan yaitu memaksa kawin. Pada saat kawin, walaupun orangutan betina menolak, tetapi orangutan jantan yang memiliki tenaga lebih besar akan tetap memaksa. Orangutan jantan akan mencengkeram tangan dan kaki si betina saat kawin. Orangutan jantan akan melakukan perilaku memukul, mendorong, menggigit, dan mengeluarkan suara kiss. Sistem kawin orangutan adalah promiskuitas, yaitu berganti pasangan setiap bereproduksi. Strategi reproduksi orangutan
orangutan jantan yang memiliki bantalan pipi dilakukan dengan menjelajah sambil melakukan lokal untuk menarik perhatian betina. Setelah orangutan jantan melakukan lokal, bagi betina yang tertarik, dia akan bergerak mendatangi orangutan jantan tersebut. Sedangkan orangutan yang tidak memiliki bantalan pipi, dia akan menjelajah sejauh-jauhnya untuk menemukan si betina. Orangutan yang tidak memiliki bantalan pipi tidak bisa melakukan lokal karena dia tidak memiliki kantong suara. Maka dari itu, mereka biasanya membutuhkan upaya yang lebih besar dan waktu yang lama untuk menemukan si betinanya. Puncak perilaku seksual pada orangutan adalah dengan melakukan kopulasi atau hubungan seksual antara orangutan jantan dengan orangutan betina. Sebelum terjadinya kopulasi, orangutan jantan biasanya akan melakukan perilaku cek vagina dengan memeriksa vulva atau alat genital betina dengan jari atau bibirnya. Tidak semua genital impression ini berakhir dengan kopulasi. Kopulasi dapat dinyatakan sebagai kopulasi sempurna apabila terjadi ejakulasi dan pembuahan, hingga betina akhirnya melahirkan bayi orangutan yang baru. Pada saat si betina hamil, betina diperkirakan sekitar 9 bulan. Reproduksi pada cacing. Reproduksi pada cacing dilakukan dengan fragmentasi. Fragmentasi adalah proses aseksual pada hewan dengan cara memotong tubuhnya. Fragmentasi ada 2 tahapan. Yang pertama adalah pematahan atau pemotongan tubuh induk menjadi 2 bagian atau lebih. Ini yang biasa disebut dengan fragmentasi baru. Tahap yang kedua yaitu regenerasi atau potongan tubuh induk membentuk bagian tubuh lain yang tidak ada pada tubuh induk. Contoh hewan yang mengalami fragmentasi adalah cacing piping atau biasanya cacing planaria. Reproduksi pada belalang. Belalang betina akan menyebarkan feromon untuk menarik perhatian pejantannya. Mereka kemudian akan melakukan perkawinan. Belalang jantan dan betina kawin pada saat musim panas berganti musim gugur. Belalang betina akan diberikan pasangan untuk proses perkawinan. Kemudian ketika kawin, belalang betina akan menggigit kepala atau kaki jantan yang berukuran lebih kecil. Ketika belalang betina memakan jantan setelah kawin, ada keuntungan yang didapatkan. Ketika kepala jantan putus, saraf ganglion pun akan ikut terputus. Dengan begitu, hambatan seksual belalang jantan akan terputus dan terus kawin untuk membuahi lebih banyak telur betina. Sepanjang reproduksi seksual, jantan memasukkan sperma atau spermatofor ke dalam vagina betina. Lalu, sperma bergerak melewati saluran kecil yang disebut sebagai mikrofil. Sebelum masuk ke sel telur, sehabis pembuahan, betina memakai satu set cabang di sekitar posteriornya sebagai penyimpan telurnya di dalam tanah. Seperangkat cabang yang dikenal sebagai ovipositor bertindak menjadi alat penggali yang membuat betina menyimpan telurnya di beberapa sentimeter di dalam tanah. Sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.